Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika menggelar musyawarah rencana pembangunan tingkat distrik yang dibuka asisten Setda Mimika Edi Santoso dan dihadiri 8 kampung dan 2 kelurahan, perwakilan OPD, serta lintas sektor lainnya. Kegiatan digelar di Aula Kantor Distrik dengan menghadirkan narasumber dari Bapeda Mimika sebagai asistensi pelaksanaan musrembang, serta dari P3MD Kabupaten Mimika yang menjelaskan secara umum terkait pelaksanaan musrembang tersebut. Dalam musrembang ini perlu melihat kebijakan visi dan misi bupati, karena itu masuk dalam ranah RPJMD kita. Dan saya mohon dari narasumber Bapeda benar-benar mendampingi. Tentunya akan banyak masalah, banyak yang akan dibuat oleh para kepala kampung daerah, tapi perlu diarahkan searah dengan visi misi bupati. Dijelaskan Sekretaris Bapeda Mimika Yosep Mangasa terkait pelaksanaan musrembang, mulai dari aturan dasar pelaksanaan hingga prioritas pembangunan Mimika hingga tahun 2024, di mana aspirasi masyarakat terkait berbagai bidang yang diusulkan nantinya akan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, kolaborasi bersama lintas sektor lainnya termasuk P3MD Mimika tentang pembangunan berkelanjutan Mimika, SDGs, akan terus didorong sebagai langkah strategis pembangunan Mimika. Dari 8 kampung dan 2 kelurahan sedistrik Kuala Kencana terangkum 111 usulan program kerja tahun 2023 mendatang yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani bersama lintas sektor sedistrik Kuala Kencana terkait penginputan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Mewakili pemerintah, Yosep Mangasa berharap ke depan setiap distrik, kampung dan kelurahan sudah dapat mengaplikasikannya sebagai langkah cepat dan akurat dalam melakukan pendataan program kerja tahunan. Pak, terkait SIPD tadi itu, kalau distrik Kuala Kencana belum pakai, apakah nanti lebih rumit untuk tidak, sebenarnya tidak, karena itu kan pada akhirnya akan menggunakan SIPD di tingkat distrik. Jadi setelah ini nanti akan input ke dalam SIPD. Cuma yang saya sampaikan tadi ke depan, karena proses ini berawal dari kampung. Jadi mungkin saya ada menawarkan tadi dan menantang distrik juga sebenarnya dan kampung-kampung untuk tahun depan kalau bisa memakai sistem itu mulai dari kampung, sama seperti kemarin kita lakukan di Mimika baru. Iya. Apakah ini himbauannya tidak langsung serentak se-18 distrik gitu? Iya, karena kita lihat geografis dan ketersediaan sarana prasarana. Kalau di distrik lain kan ya kita berbicara sinyal, terus sumber daya, operator, segala macam. Nah, memang seharusnya dari kampung itu sudah pakai sistem. Artinya supaya terdokumentasi rapi mulai dari kampung sampai ke tingkat atasnya. Nah, tetapi karena situasi daerah kita, geografis dan sarana prasarana belum sepenuhnya mendukung untuk 18 distrik, maka untuk tahun ini yang pertama melakukan itu adalah distrik Mimika Baru. Tetapi kita harapkan tahun-tahun ke depan distrik yang berada di Mimika Baru yang keperluan infrastruktur untuk sarana itu bisa, kita harapkan mereka juga ikut merencanakan by system supaya terdokumentasi dari awal dengan baik dan bisa kita kontrol dengan baik juga dari segi perencanaan. Jadi tadi saya jelaskan bahwa proses mekanisme perencanaan itu kan sudah ada tahap-tahapnya. Jadi apa yang dibawa ke distrik ini itu berawal dari keputusan atau musyawarah di tingkat kampung. Nah, setelah nanti dibicarakan di sini menghasilkan suatu keputusan dan ini akan ditandatangani berita acaranya, itu akan dibawa ke tingkat selanjutnya lagi di forum OPD. Nanti forum OPD akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan akan diramu oleh OPD terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan ke 2024 dan prioritas-prioritas di OPD juga berdasarkan renstra mereka. Karena kan OPD juga sudah punya perencanaan secara 5 tahunan sampai 2024 di dalam renstra. Nah, ini yang akan dikombinasikan nanti. Setelah itu dibawa lagi ke tahap musrembang kabupaten. Jadi musrembang di kabupaten baru dibahas lagi apa yang ditanggung oleh APBD, apa yang perlu diusulkan kesepakatan ke tingkat provinsi dan tingkat nasional kalau seandainya ada. Apa yang ditangani oleh sumber dana lain misalnya DAK, Otsus, itu kan akan terpilah semua nanti itu. Jadi setelah itu baru kita buat rencana
RKPD rancangan akhir RKPD untuk jadi bahan untuk selanjutnya ke proses penganggaran. Tim Liputan Papua MC TV.